Jadi dari sini Immanuel itu menunjuk kepada karakter dari Sang Mesias. Jadi kalau nama Immanuel tidak pernah disebut sebagai panggilan di mulut, bukan berarti Yesaya 7 ayat 14 ini tidak digenapi. Karena Immanuel ada di dalam karakter Yesus Kristus. Maka Immanuel dapat kita pahami sebagai suatu pengertian bahwa kehadiran Allah, kehadiran Elohim, akan kelihatan di dalam kelahiran anak itu sendiri. Penggenapannya ada di dalam Matius 1 ayat 23. Yang dimana Allah hadir, itulah Immanuel. Maka kelahiran Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan, itulah Immanuel. Elohim yang menyertai umatnya. Dan kita juga harus mengerti bahwa di dalam misalnya Yesaya 9 ayat 5 ada nama-namanya yang lain. Jadi namanya bukan Yehosua saja. Bukan plus Immanuel saja. Masih ada nama-namanya yang lain. Yaitu apa? Penasihat ajaib. Bahasa Ibraninya Peleyoets. Allah yang perkasa, El Gibor. Bapa yang kekal, Afiat. Raja damai, Syar Shalom. Jadi nama Yesus ada banyak. Dan itu semua menggambarkan karakternya. Jadi sekarang kita masuk pada Yesaya 9 ayat 5 yang dimana menyebut nama-nama Sang Mesias. Sekarang kita harus mengingat nama bukan sekedar panggilan dipanggil, misalnya nama saya Rita. Teman-teman saya panggilnya Rita, Rita, Rita. Gitu. Kalau mahasiswa saya bilangnya Bu Rita, Bu Rita. Gitu kan. Jadi inilah yang ditulis dalam Yesaya 9 ayat 5 atau ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya dan karakternya. Jadi kalau kita menyebut nama sekarang itu karakter. Karakternya adalah, jiwanya adalah, seperti yang disebutkan orang, dia adalah penasihat ajaib. Peleyoets. Allah yang perkasa. El Gibor. Bapa yang kekal. Afiat. Raja damai. Syar Shalom. Nah ini gelar ini yang khusus Syar Shalom ini menarik. Karena hanya Yesus saja yang dapat menggenapi nama ini. Dalam pembacaan Yesaya 9 ayat 5, ada perbedaan penafsiran. Misalnya orang-orang Yahudi menyebutkan, memandang bahwa Peleyoets, El Gibor, dan Afiat ini bukan nama Sang Mesias, tetapi ini adalah nama Allah. Karena beberapa orang Yahudi mengatakan bahwa Mesias itu bukan Allah. Jadi yang cocok sebagai nama Mesias itu hanya Syar Shalom. Dan lebih spesifik lagi, beberapa orang Yahudi mengatakan Syar Shalom itu gelar bagi Hizkia. Nah ini gelar dalam pandangan orang Yahudi Rabinik yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Sang Mesias. Tapi ada sebagian orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Sang Mesias. Yaitu misalnya di sini dalam terjemahan Orthodox Jewish Bible. Peleyoets, El Gibor, Afiat, Syar Shalom, seluruhnya adalah gelar bagi Sang Mesias. Jadi di sini ada perbedaan penafsiran. Yahudi Rabini hanya memandang Syar Shalom adalah gelar Sang Mesias, atau bahkan sebagian mereka menganggap ini gelarnya Raja Hizkia. Tetapi bagi orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Sang Mesias, menganggap nama-nama yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat 5 adalah nama-nama Sang Mesias atau karakter-karakter Sang Mesias. Sekarang kita akan Peshat reading. Apa itu Peshat reading? Peshat reading itu adalah membaca ayat secara harfiah. Ki yelet yulat lanu ben. Nitan lanu fatehi hamisrah al shikmo. Vayikra shmo Peleyoets El Gibor Afiat Syar Shalom. Jadi di sini Peleyoets, penasihat ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Afiat, Bapa yang kekal,
Syar Shalom adalah gelar mulia bagi Sang Mesias, nama bagi Sang Mesias atau karakter bagi Sang Mesias. Bagi orang-orang Yahudi Mesianik menganggap ini adalah nama bagi Sang Mesias, dan ini juga terdapat di sebagian kepercayaan orang Yahudi Rabinik bahwa ini juga nama bagi Sang Mesias. Contohnya di mana? Contohnya di Targum Jonathan. Terjemahan dari Jonathan ben Uziel. Siapa itu Jonathan ben Uziel? Jonathan ben Uziel ini adalah yang umurnya itu sepantaran dengan Yesus Kristus. Dia menerjemahkan tanah Ibrani ke dalam bahasa Aramaik. Terjemahannya itu bukan cuma terjemahan biasa, tetapi juga mengandung komentari, mengandung penafsiran. Yang dimana Yesaya 9 ayat 5 adalah nama bagi Mesiha, nama bagi Mesias. Jadi di sini orang Yahudi kuno memandang Yesaya 9 ayat 5 adalah nama-nama Sang Mesias sama dengan yang dipercaya oleh kita orang Kristen. Dan namanya mengungkapkan sifat keilahian Sang Mesias ini. Kedekatan Allah dengan umatnya. Dan inilah seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada perawan Maria yang suci. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dia akan dipanggil dengan nama Sang Kudus. Karena dia adalah nama Allah. Jadi untuk nama-nama Sang Mesias setidaknya kita sudah mendapatkan nama-nama Sang Mesias itu ada Immanuel, Yesaya 7 ayat 14. Kemudian ada nama lagi Peleioets, El-Gibor, Afiat, dan Syar Shalom. Nama Yesus ada banyak ternyata. Karena nama-nama itu mengungkapkan karakternya. Dan karakter-karakter ini dipandang oleh Rasul Paulus adalah nama-nama bagi inkarnasinya. Inkarnasi berasal dari bahasa Latin encarne. Dan itu equal dengan bahasa Yunani ensargi. 1 Timotius 3 ayat 15. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya di dalam daging, encarne, ensargi, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita kan keturunan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kemudian kita mendapatkan benefit dari amanat agung sehingga di Indonesia ini kita mengenal Allah yang inkarnasi. Dan Allah yang inkarnasi, dia adalah Sang Logos seperti yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan Sang firman itu adalah Allah. Saya sangat suka ayat ini. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kata diam di sini ini kan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris juga dwell, tapi bayangkan kata berdiam ini dalam bahasa Ibrani. Fayishkon dari kata syakan muncul kata shekinah. Nah, jadi Yohanes 1 ayat 14 adalah momen di mana Allah bersyekinah bersama dengan umatnya. Nah, jadi berbeda dengan apapun siapapun, Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi, yang kelahirannya, muatannya tidak berasal dari muatan fisik dunia. Yesus tidak diciptakan dari debu, tidak mengandung gen debunya Adam, karena gen debunya Adam itu sudah terkutuk di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 17-14. Dan bahkan Yesus Kristus tidak mewarisi gen debu Adam, gen debu dari ibunya sendiri bahkan. Karena itu Yesus Kristus lepas dari dosa waris Adam yang mewarisi karakter jahat dari Adam yang bisa berbuat jahat atau ada kecenderungan berbuat jahat, yaitu Yetzer hara. Karena Yesus tidak lahir dari benih laki-laki. Dan dari sini kita dapat melihat
Karakter-karakter nama Sang Mesias adalah sebenarnya nama Tuhan sendiri. Immanuel, Allah yang menyertai umatnya, Allah Immanu, bersama dengan kita Elohim. Penasihat ajaib, karakter Allah juga kan? Pelioets. Allah yang perkasa, dia memang perkasa. Karakter Allah El Gibor. Bapa yang kekal, Afiat, Raja Damai, Syarsyal. Dari sini maka Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 23 yang dapat menyatakan secara jelas bahwa dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan, dan Sang Mesias itu bukan manusia secara umum, tetapi dia adalah manusia yang sudah dinubuatkan sejak Kejadian 3 ayat 15, dan dia adalah Allah sendiri yang menjadi daging, Ensargi. Maka dengan sangat tegas Tuhan Yesus mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dan kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu dan kamu mengasihi aku, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi di sini kita sudah memahami Immanuel tidak harus dipanggil dengan secara verbal Immanuel, Immanuel, bukan ya. Nama Tuhan adalah karakternya. Nama adalah karakter orang itu, pribadi itu. Maka pemenuhan nubuat Immanuel bukan ketika dia dipanggil Immanuel, bukan ya. Tetapi karakter Immanuel ada di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, misalnya dalam Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Inilah Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Nah di sini Yesus Kristus dikatakan nabi. Loh, mana yang benar? Yesus itu Tuhan atau nabi? Di dalam pelayanannya di bumi, dia juga memiliki karakter nabi. Dia juga mengajar, maka dia disebut sebagai rabi. Karakternya ada banyak. Jadi Yesus itu nabi apa Tuhan? Ya dua-duanya. Dia nabi dan Tuhan. Lalu dia itu apakah Mesias? Ya Mesias. Jadi Yesus Kristus itu ya nabi, ya Tuhan, ya Mesias. Semuanya terangkum di dalam kehidupan Yesus Kristus dalam pelayanannya di bumi. Inilah yang dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14 terpenuhi di dalam karakter Yesus Kristus dalam pelayanannya di bumi. Jadi di sini nama Yesus Kristus yang adalah Peleo et El Gibor, Bapa yang kekal, Syar Shalom, ini adalah nama-nama Tuhan. Nama Tuhan yang adalah nama Sang Mesias, yang dia menjadi penasihat yang ajaib. Semua kata-kata Kristus, misalnya kalau Anda membaca khotbah Tuhan Yesus di bukit, Matius pasal 5, dan menulis panjang, yang dimana Yesus Kristus memiliki karakter sebagai seorang penasehat. Kita dapat melihat Lukas 2 ayat 42 sampai 47, yang dimana sebagai seorang penasehat ajaib, karakter, kecerdasannya itu sudah dapat dirasakan oleh orang-orang sejamannya, yang dimana pada umur 12 tahun dia sudah membuat tercengang para rabi-rabi yang ada di bait Allah. Ini ditulis dalam Lukas 2 ayat 42 sampai 47. Dan dia juga memiliki karakter Allah yang perkasa, El Gibor. Sebagaimana ini dikenal oleh orang-orang Israel, yang ditulis dalam Ulangan 10 ayat 17. Ada pujian baginya, yaitu Ha'el Hagadol Hagibor, Allah yang besar dan berkuasa. Misalnya, ya, mengubah air menjadi anggur, meredakan badai, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 ketul roti dan 2 ikan. Dia berjalan di atas air dan nubuatnya selalu terjadi. Itu adalah karakter El Gibor. Memang Yesus Kristus nggak pernah dipanggil El Gibor, enggak kan. Tapi karakter pelayanannya, apa yang dilakukannya, itulah El Gibor.
Lalu bagaimana dengan Afiat sebagai Bapa yang kekal? Gelar Afiat bagi Sang Mesias merupakan penggabungan dari nomina Af, Bapa, dan At, kekal. Gelar ini menyatakan bahwa dia bukan hanya sebagai penguasa, sebagai Lord atas kekekalan juga, yang melainkan dia juga menciptakan kehidupan di dalam pemerintahan yang berdasarkan kasih dari Bapa kepada anak-anaknya. Maka Sang Mesias disebut sebagai Afi. Jadi di sini karakter Afiat itu juga dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 10b. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apa yang dimaksud dengan keturunan ini? Apakah keturunan secara harfiah? Tidak selalu itu kan? Nah, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu juga dapat disebut sebagai keturunannya, sebagai bagian dari umatnya. Walaupun Yesus Kristus dibunuh, tapi umurnya akan lanjut. Dia bangkit. Ya. Bahwa dia akan bangkit kembali dari kematian dan akan melihat buah dari benih kebangkitannya ini. Nah, benih itu zera. Dan tentu saja benih ini bersifat figuratif. Dan orang-orang yang dilahirkan lagi melalui pelayanan Kristus ini, maka itu adalah benih-benih ilahi. Maka dari karakter ini, Sang Mesias disebut dengan gelar Afiat. Dan ini digenapi juga dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Dan kemudian ada gelar Syar Shalom. Nah, ini gelar yang sangat spesifik. Kenapa hanya Sang Mesias Yesus Kristus saja yang berhak mendapatkan gelar Syar Shalom? Emangnya Musa nggak mengajarkan Shalom? Shalom kan artinya kedamaian. Bukankah Musa juga mengajarkan kedamaian? Bukankah Daud juga mengajarkan kedamaian? Ada saat-saat dia nggak mau berperang. Misalnya kalau lawannya itu adalah anaknya sendiri, Absalom, maka dia lebih baik berdamai. Ya. Kenapa Daud tidak disebut Syar Shalom, Raja Damai, Prince of Peace? Demikian juga Salomo. Nama Salomo itu kan berasal dari kata Shalom, Shalom, Shalomo, damai yang darinya. Tapi kenapa Shalomo tidak berhak mendapatkan gelar Syar Shalom? Maka kita harus mengerti bahwa kata Shalom tidak hanya bermakna damai saja. Kata Shalom itu bermakna sangat luas sekali. Dan di sini, sebelum kita belajar tentang Syar Shalom, ada yang mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu bukan nubuat bagi Yesus Kristus, tapi nubuat bagi Hizkia. Nah, siapakah yang berpendapat bahwa ini adalah nubuat bagi Hizkia? Yang berpendapat itu adalah Rashi, Rabi Moses ben Yisaki. Kenapa kok dia tidak mau memandang ini adalah Yesus Kristus tetapi lebih kepada Hizkia? Kita harus ingat bahwa Rashi itu lahir pada sekitar abad ke-11 atau abad ke-12 awal. Yang dimana di situ ada konflik antara orang Yahudi dengan orang Kristen. Orang Kristen memandang bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini adalah kepada Yesus Kristus. Maka wajar saja kalau rabi di zaman itu menolak Yesaya 9 ayat 15 ini ditujukan kepada Yesus, tetapi dia memilih kepada Hizkia. Di sini ada komentarnya, ada penafsirannya di dalam laman Yahudi Rabbinik, yaitu dalam Kabat.org. Yang dimana Peleyoetz, El Gibor, Afiat ini adalah merujuk kepada nama dari Tuhan, namanya Hashem. Dan Syar Shalom ini adalah gelar bagi Hizkia. Nah, coba kita teliti. Cocok nggak sih Hizkia itu mendapatkan gelar Syar Shalom, Raja Damai? Karena di sini Raja Damai itu harus benar-benar damai dan harus termaktub di dalam dirinya. Anda harus tahu bahwa Hizkia ini pada akhir-akhir kehidupannya dia nggak setia kepada Tuhan. Karakter dirinya itu angkuh dan ini membuat dia dihukum oleh Tuhan melalui Emporium Babilonia.
Karakter Hizkia yang angkuh ini ditulis dalam Yesaya 39 ayat 1-8, 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 19. Jadi sebenarnya Hizkia nggak cocok mengemban nama atau karakter atau gelar Syar Shalom. Mungkin lebih baik gelar Syar Shalom itu diberikan kepada Raja Yosafat. Karena dalam kehidupan Raja Yosafat ini kita dapat melihat dia mereformasi ritual atau ibadah orang Yahudi yang sudah terkontaminasi. Dia memurnikan ibadahnya orang Israel kepada Elohim saja. Nah, kalau kepada Yosafat ini lebih masuk akal daripada kepada Hizkia. Tapi sebenarnya Yosafat sendiri tidak layak disebut sebagai Syar Shalom, Raja Damai. Kenapa? Hanya cocok dikenakan kepada Yesus Kristus saja. Karena Yesus Kristus bukan sekedar Mesias manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang inkarnasi. Bahwa dia adalah sang pemilik alam semesta ini, seperti yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 11. Ia, siapa ia? Sang Logos itu, sang firman itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak mengenal dia. Sang Logos, sang firman, Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi. Dia adalah sang pemilik, Melek Haolam, Raja semesta. Tapi sayangnya orang-orang Israel saat itu nggak mengenal dia. Yang mengenal Yesus Kristus malah siapa? Yang jauh-jauh datang. Orang-orang Majus yang mencari Raja orang Yahudi melalui petunjuk dari bintang Bethlehem. Sang Raja Shalom, Raja Damai, hanya dapat dikenakan kepada Yesus Kristus saja seperti karakter yang dikenakan kepada Yesus dari Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis merujuk langsung kepada hidungnya Yesus, gak usah pakai diterjemahkan. Yang mana? Langsung kepada Yesus Kristus. Hinese ha Elohim, hanuse hata'ab ha'olam. Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia, yang melunasi dosa dunia. Maka karakter penghapus dosa dunia hanya satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Maka sekarang kita akan belajar apa itu Syar Shalom. Yesaya 9 ayat 5, Raja Damai, yang hanya dikenapi kepada Yesus Kristus saja. Karena Shalom tidak hanya bermakna damai atau sejahtera, nggak hanya bermakna sesempit itu, tetapi bermakna sangat luas sekali. Dan bahkan sabda ke-6 dari Yesus Kristus di atas kayu salib yang kita kenal secara terkenal tetelestai. Tapi Anda tahu tetelestai? Tetelestai itu bahasa Yunani. Anda harus tahu, Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Yesus Kristus bukan orang Yunani. Kalau Yesus Kristus bicara di hadapan orang-orang Yahudi di depannya, Anda tahu di depannya ada ibunya, ada Rasul Yohanes, ada perempuan-perempuan yang lain, yang dimana mereka semuanya adalah orang-orang Yahudi, maka Yesus akan bicara dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Yang dimana bahasa Aram dan bahasa Ibrani adalah bahasa yang serumpun. Kalau dia mengatakan tetelestai dalam bahasa Ibraninya itu nishlam. Kata nislam adalah bentuk pasif dari kata shalom. Nah, di sini kan ada shalom. Nah, ini shalom di sini. Itu sudah diselesaikan. Jadi ternyata kata shalom itu juga dalam artian selesai. Selesai apanya? Selesai dalam apa di sini? Menghapus dosa dunia. Itu sudah diselesaikan dalam penghapusan dosa-dosa dunia. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Nah, masalahnya, selesai apaan? Selesai disalib? Bisa. Bahasa Inggrisnya juga finish. Nah, tetelestai. Selesai di telosnya.
selesai di tujuannya. Tapi Anda harus tahu kata selesai, kata finish, kata tetelestai pun adalah sebenarnya terjemahan dari apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kita membayangkan Yesus Kristus bicara ini dalam bahasa Ibrani. Kalau Yesus Kristus bicara dalam bahasa Ibrani, maka dia mengucapkan nislam. Itu sudah diselesaikan, itu sudah disyalomkan, itu sudah diperdamaikan. Nah, ternyata kata shalom tidak hanya dalam artian damai, selesai, nggak hanya itu saja, tetapi kata shalom itu juga dalam artian paid in full, pelunasan. Jadi kata shalom itu artinya melunasi. Melunasi apa? Upah dosa adalah maut. Jadi hutang dosa adalah kematian. Jadi upah dosa yang adalah kematian kekal itu dibayar dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Maka dengan kematiannya di kayu salib, maka tuntutan dosa yang upahnya mati sudah dibayar lunas, paid in full. Itulah arti shalom. Dalam artian ini, siapapun manusia di bumi nggak akan layak untuk menyandang syar shalom. Seperti yang ditulis di dalam Yesaya 9 ayat 5 tadi. Jadi di sini paid in full. Nislam itu sudah dibayar lunas, sudah diperdamaikan. Jadi kata shalom kita sekarang mengerti tidak hanya damai, tetapi juga dalam artian diselesaikan, tetapi juga dalam artian paid in full, sudah diperdamaikan. Dan ini memenuhi tuntutan hukum Taurat. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat tanpa penumpahan darah, tanpa pembayaran dengan darah, tanpa pelunasan dengan darah, tidak ada pengampunan. Maka Yesus harus bershalom dengan darahnya sendiri. Pelunasan di kayu salib yang Tuhan Yesus mengatakan nislam, shalom di kayu salib. Maka Yesus Kristus saja yang dapat disebut sebagai Raja Damai Syar Shalom. Sebagaimana ditulis dalam Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban untuk persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau yang menyediakan tubuh bagiku. Tuhan sendiri yang menyediakan tubuhnya untuk keselamatan kita. Karena Tuhan sendiri adalah Sang Juru Selamat, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Anohi, Anohi, Adonai. Ve'en mi baladai Mosya. Maka di sini, kita semua kalau menyebut Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, berkaitan dengan Yesaya 43 ayat 11, kita dengan sendirinya secara otomatis mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memenuhi karakter Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 11 yang dimana nggak ada juru selamat lain selain daripada Tuhan sendiri. Itulah makna nislam, sudah dilunasi, sudah didamaikan. Nah, jadi inilah kita belajar mengenai nama adalah karakter. Nama itu bahasa Ibrani-nya Shem. Shem ini berasal dari neshama. Neshama itu artinya jiwa. Namamu, jiwamu. Jadi nama mengandung karakter. Jadi ingat-ingat bapak-bapak ibu-ibu, kalau kasih nama anak, itu akan menjadi karakter seumur hidupnya. Yang kita amini. Maka kita memberikan nama-nama yang dalam artian baik, supaya namanya itu selama-lamanya akan menjadi karakter dari anak-anak kita.